Sesungguhnya tobat yang pasti diterima Allah itu hanya bagi mereka yang melakukan keburukan karena kebodohan. Kemudian mereka segera bertobat. Merekalah yang Allah terima tobatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Surat An-Nisa ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pencinta channel Zikir Kunci Rezeki, bertobat adalah permohonan ampunan dengan ucapan dan perbuatan. Di mana Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10 yang artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Dalam istilah syara, taubat adalah meninggalkan dosa karena keburukannya, menyesali dosa yang telah dilakukan, dan berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya. Sebagai manusia, kita tidak luput dari dosa. Dalam Islam diajarkan cara bertaubat, meminta ampun atas segala dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan cara melafalkan istighfar. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memenuhi kriteria dan etika dalam beristighfar. Dalam bukunya yang berjudul At-Taubah Ilallah, ia menyebutkan beberapa kriteria tersebut, yang antara lain adalah niat yang benar dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak menerima amalan kecuali dilakukan dengan ikhlas karenanya. Lisan dan hati harus sejalan melakukan tobat, sehingga ketika lisan beristighfar, tidak boleh hatinya masih ingin melakukan maksiat. Seyogyanya ketika kita beristighfar, kita dalam keadaan bersuci, agar kemungkinan dikabulkannya lebih besar. Mengacu pada hadis dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, tak ada seseorang berbuat dosa kemudian ia bangun dan bersuci atau berwudu dan memperbaiki wudunya. Kemudian ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Allah mengampuninya. Riwayat H.R. Ahmad. Sahabat yang dirahmati Allah, walau seseorang sudah mengikuti adab dan etika saat bertobat seperti yang sudah disebutkan, namun ketahuilah, ada beberapa taubat yang tidak diterima Allah, yang antara lain adalah: pertama, taubat dari perbuatan syirik. Allah sangat membenci siapa saja yang melakukan perbuatan syirik. Secara umum, syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Kata syirik berasal dari kata sakaro yang artinya bersekutunya dua orang, dan pengertian syirik adalah menduakan Allah dengan yang lain. Perbuatan syirik adalah dosa besar yang tidak terampuni walau bertobat, sesuai firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daripada itu bagi siapa yang dikehendakinya. Kedua, ketika napas sudah di tenggorokan. Jika napas sudah di tenggorokan, menandakan kematian tinggal menghitung detik. Jika tanda ini terjadi, maka pupus sudah kesempatan untuk bertobat. Dalam sebuah hadis riwayat H.R. Tirmizi, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba
selagi napas belum menyusak di tenggorokan. Artinya, ketika napas sudah di tenggorokan, dia telah menyaksikan tempat kembalinya, baik itu berupa rahmat atau kehinaan. Pada saat itu tidak bermanfaat lagi taubat. Di mana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 18, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Ketiga, memakan harta anak yatim. Salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang memakan harta anak yatim, seperti yang dijelaskan pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Demikianlah tadi pembahasan tentang tanda taubat yang tidak diterima Allah. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut dan dapat menjadi hamba yang selalu bertakwa. Amin ya rabbal alamin.